Pertama-tama, mahasiswa koas menuju gedung A RSGM Unpad. Selanjutnya, mahasiswa melakukan hand rub menggunakan hand sanitizer yang disediakan dengan standar WHO, kemudian dilakukan pemeriksaan suhu oleh petugas, dan pengisian asesmen COVID-19. Pasien datang ke RSGM Unpad, melakukan hand rub dengan hand sanitizer, pemeriksaan suhu oleh petugas, kemudian melakukan pengisian asesmen COVID-19. Selanjutnya, pasien akan mendapatkan nomor antrian dari petugas dan menuju ruang tunggu pasien. Selanjutnya, pasien mendaftar pada petugas di ruang lobi. Kemudian, petugas akan memeriksa surat yang diberikan oleh pasien, dan pasien diminta untuk mengisi beberapa data yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Selanjutnya, pasien dipersilakan untuk menunggu terlebih dahulu. Kemudian, petugas rekam medis akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Selamat siang Teteh. Boleh silakan duduk dulu Teh? Kasih dalam. Baik Teh, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Gigi Muda Makfira yang hari ini terjadwal untuk jaga di instalasi radiologi dan nanti akan memeriksa Teteh seperti itu. Untuk Teh, saya izin konfirmasi data diri terlebih dahulu ya. Jadi nama lengkap Teteh ini Teh Putri Auliaris kita. Kemudian usianya 21 tahun. Ya. Alamatnya di Taman Mini Jakarta Timur ya Teh? Ya, betul. Oke, dan juga sekarang masih berprofesi sebagai mahasiswa. Ya. Gitu. Lalu nih berdasarkan surat konsultasi yang sudah saya dapatkan, ternyata Teteh ini sebelumnya sudah ke Departemen Konservasi Gigi ya, instalasi konservasi gigi, dan ternyata punya penyakit sakit gigi berlubang besar di bagian geraham belakang kanan Teteh ya? Oh iya, baik. Kalau begitu, kalau misalnya saya boleh tahu nih, apakah sudah lama atau baru-baru ini atau kapan itu terjadinya Teteh sadar ada gigi berlubang? Udah lama sih ya, kayaknya sih lebih dari 2 tahun deh. Oh, udah lebih dari 2 tahun Iya. ya, berarti oke, udah cukup lama. Nah, sebelum kita mengkonfirmasi apakah memang betul itu penyakitnya atau bukan, salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah dengan foto radiografi. Jadi nanti akan kita foto ronsen tuh bagian gigi Teteh yang tadi mengalami rasa sakit itu. Nah, tapi sebelum itu saya akan konfirmasi terlebih dahulu beberapa data-data terkait Teteh ya. Baik, jadi sebelumnya apakah Teteh ini pernah menggunakan perawatan radiologi juga atau mungkin baru yang pertama kali ini? Dulu sih belum pernah, jadi ini pemeriksaan ronsen saya pertama kali. Oh, gitu. Jujur saya agak takut. Oh, oke, nggak masalah Teh. Jadi mungkin memang biasanya orang pertama kali wajar ya agak khawatir seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan dengan detail bagaimana prosedurnya, kemudian seperti apa sih pemeriksaannya gitu. Jadi Teteh nggak perlu khawatir Teh. Oke, selanjutnya, apakah mungkin Teteh saat ini sedang mengalami penyakit tertentu atau mungkin ada kondisi-kondisi lain Teh? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya Teh ya? Oke. Kemudian kalau untuk pengobatan atau perawatan saat ini juga apakah ada Teh? Nggak. Nggak ada juga ya? Oke, kalau begitu. Lalu untuk konsumsi obat-obatan apakah ada juga? Nggak ada juga ya? Nggak konsumsi. Kalau alergi obat-obatan tertentu apakah ada juga? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke, baik. Nah, kalau begitu kan ini punten ya Teh ya, berarti kan Teteh tadi mahasiswa, apakah mungkin sudah menikah atau mungkin hamil dan menyusui? Belum dok. Oh, belum ya, baik. Jadi tadi terkait dengan foto radiografinya ini sebetulnya tujuannya itu kan tadi kita ingin mengkonfirmasi betul tidak nih penyakitnya. Nah, kalau berdasarkan surat konsul yang sudah diberikan tadi, Teteh ini didiagnosis mengalami namanya nekrosis pulpa Teh. Oh, nekrosis Iya, pulpa. jadi itu kayak infeksinya di bagian akar gitu Teh.
Tapi kan karena kita nggak bisa ya teh ngelihat akar gigi langsung dengan kasat mata gitu kan nggak bisa ya. Jadi makanya kita butuh pemeriksaan radiografi ini untuk menunjang tadi ngelihat akarnya itu seperti apa kayak gitu. Nah kemudian nanti pemeriksaannya ini teteh nggak perlu khawatir. Jadi kita akan memeriksanya itu nanti akan ada film yang akan dimasukkan ke dalam mulut teteh. Kemudian nanti juga akan ada film holder. Jadi kayak pegangan si filmnya ini nanti teteh bisa gigit si film holdernya itu biar nggak goyang-goyang kemana-mana. Nah untuk tekniknya sendiri namanya itu teknik periapikal paralel begitu teh. Nah nanti selain itu juga akan ada seperti mesin tabung teh, tabung X-ray-nya begitu yang akan diarahkannya ke kepala teteh. Nah nanti akan saya posisikan apakah miring sebelah mana atau mungkin harus mendangak, menunduk seperti itu. Tergantung nantinya saya instruksikan seperti apa, teteh tinggal mengikuti saja instruksinya begitu teh. Iya baik Pak. Ya jadi sebetulnya untuk penyinaran ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan teh karena semua prosedurnya itu sudah aman tentunya, sudah kita pastikan juga dosisnya berapa banyak, disesuaikan dengan kondisi teteh juga seperti itu. Tapi dok tadi kan kayak disinar pakai tabung itu tuh deket sama muka gitu kan. Itu kira-kira ada nggak sih kayak efek samping atau dia bisa menyebabkan suatu hal kayak habis pemeriksaan itu jadi gimana? Oh iya, jadi memang teh sebetulnya pasti kan namanya tindakan kedokteran gigi apalagi radiologi seperti ini ada ya teh yang namanya resiko ataupun efek samping. Nah cuman di kedokteran gigi sendiri kita itu menggunakan dosis yang sangat kecil teh, jadi efek sampingnya pun tentunya pasti sangat minim. Misalnya nih kayak teteh mungkin merasa nggak nyaman tuh pada saat si filmnya dimasukkan ke dalam mulut teteh, terus pada saat menggigit si film holdernya juga mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin agak sedikit rasa sakit seperti itu, atau mungkin setelah pemeriksaan pun teteh barangkali bisa saja merasa pusing atau sedikit mual atau mungkin bibir teteh terasa kering. Tapi sekali lagi itu semua hanyalah efek samping kecil yang justru juga jarang terjadi seperti itu teh, jadi teteh tidak perlu khawatir. Selain itu juga nanti pada saat penyinaran tuh teh, teteh tuh akan kita kasih baju pelindung yang namanya itu apron. Jadi nanti itu untuk melindungi bagian tubuh teteh yang lain sehingga meskipun dilakukan penyinaran tapi tidak melukai ataupun tidak mengenai bagian tubuh teteh yang lain, terutama di bagian dada seperti itu teh. Jadi insya Allah sih akan aman teh, nggak perlu khawatir. Jadi kayak pakai baju tambahan gitu ya? Iya betul teh, jadi kayak rompi seperti itu. Rompi. Iya betul. Nah kemudian apabila teteh berkenan juga seperti masker atau mungkin kalung, perhiasan, aksesoris, kacamata seperti itu harus dilepas juga teh, karena kan kita mau menyinari bagian gigi yang tadi ya. Nah kalau misalkan ada masker ataupun kacamata itu kan khawatirnya bisa mengganggu ya teh ya. Jadi mungkin harus dilepas terlebih dahulu sementara begitu. Itu ngefek juga ya dok? Iya betul, ngefek juga. Nah kemudian kalau misalkan teteh misalnya tadi seperti ada terasa mual atau mungkin terasa pusing, teteh bisa konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi baik, misalnya yang kayak antioksidan, kemudian yang berprotein tinggi, biar bisa meminimalisir tuh si resiko-resiko tadi, efek samping yang tadi, jadi nggak terlalu terasa gitu teh. Gitu. Kalau misalnya sampai sini, apakah ada nih teh yang teteh ingin tanyakan terlebih dahulu terkait pemeriksaan radiografi ini, atau mungkin sekiranya sudah cukup jelas? Udah jelas sih dok, saya udah ngerti juga, jadi nggak terlalu takut lagi. Nggak takut lagi ya teh ya? Oke, kalau gitu kalau misalnya teteh udah cukup jelas, sekiranya apakah teteh setuju nih untuk melakukan tindakan radiografi periapikal paralel ini? Setuju dok, boleh. Oke, setuju ya. Nah sebelumnya saya izin meminta tanda tangan teteh terlebih dahulu untuk konfirmasi persetujuan. Teteh bisa tanda tangan sebelah sini. Oke. Baik, terima kasih ya teh. Jadi teteh bisa tunggu terlebih dahulu nantinya di ruang tunggu pasien. Saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Jika saya panggil nantinya teteh bisa langsung masuk ke ruang persiapan pemeriksaan. Baik, terima kasih banyak ya teh. Terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Mahasiswa koas mengisi surat konsul untuk instalasi radiologi sesuai dengan forum yang telah disediakan. Data yang harus diisikan pada surat konsul yang pertama adalah nama dokter gigi dari instalasi radiologi pada kolom kepada yang terhormat teman sejawat. Kemudian ada pun data pasien yang harus dituliskan, terdiri dari nama pasien, kemudian tanggal lahir pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, alamat tempat tinggal pasien, kemudian instalasi ataupun bagian yang mengkonsulkan pasien tersebut,
ke bagian radiologi, kemudian nomor rekam medis pasien, serta nomor telepon pasien. Kemudian, mahasiswa koas harus dapat mengisi tipe radiografi ataupun teknik radiografi yang akan dilakukan, dan harus disesuaikan dengan diagnosis maupun jenis gigi yang akan dilakukan pemeriksaan radiografi. Tipe radiografi yang dituliskan bisa berupa intraoral seperti periapikal paralel ataupun bisektris, bite-wing, oklusal baik maksila maupun mandibula, ataupun dengan teknik slope. Untuk tipe ekstraoral, mahasiswa koas dapat menuliskan teknik panoramik baik itu standar ataupun untuk TMJ, kemudian cephalometri baik lateral maupun posterior-anterior, karpal atau hand raise, Waters, antero-posterior, lateral, Townes, reverse Towne, submentovertex maupun teknik lainnya pada tipe ekstraoral. Pada contoh video kali ini, mahasiswa koas menggunakan tipe radiografi intraoral dengan teknik periapikal paralel pada gigi 16. Jangan lupa untuk menuliskan gigi yang akan diperiksa. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan CBCT 3D, maka mahasiswa koas harus dapat menuliskan rahang, regio, atau bagian gigi yang akan dilakukan CBCT. Mahasiswa koas juga harus mengkonsultasikan FOV yang akan digunakan pada DPJP yang berjaga saat itu. Mahasiswa koas juga harus menceklis jenis kasus yang sesuai dengan diagnosis yang telah ditentukan pada pemeriksaan klinis sebelumnya. Dalam video kali ini, contoh kasus yang digunakan adalah kasus endodontik. Mahasiswa koas juga harus menuliskan diagnosis ataupun keterangan klinis dari pemeriksaan klinis sebelumnya dan juga gigi yang mengalami penyakit tersebut. Dalam hal ini contohnya nekrosis pulpa gigi 16. Selain itu, hasil pemeriksaan klinis baik ekstraoral maupun intraoral juga harus dituliskan secara lengkap. Pada contoh video kali ini, pemeriksaan ekstraoralnya normal, sedangkan pada bagian intraoral terdapat karies sangat luas lebih dari setengah gigi, ataupun secara IKDAS dikategorikan dalam D60. Keterangan tambahan seperti nomenklatur gigi, tes dingin, tes sondasi, tes perkusi, tes tekan, tes mobility maupun tes jaringan juga harus dituliskan pada formulir ini. Terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan tempat, tanggal, tanda tangan, dan juga nama dokter, serta nomor handphone yang dapat dihubungi, baik itu nomor handphone DPJP ataupun nomor handphone koas. Berikut merupakan formulir yang harus diisi terkait dengan riwayat radiasi pasien. Di bagian sebelah kanan atas, terdapat nomor rekam medis yang harus dituliskan, nama pasien, serta tanggal lahir pasien, kemudian juga jenis kelamin pasien. Kemudian data yang dituliskan terdiri dari nomor, tanggal dilakukannya radiografi, jenis radiografi yang digunakan secara lengkap, contohnya misalnya periapikal paralel gigi 16 intraoral, kemudian dosis efektifnya disesuaikan dengan jenis gigi dan juga jenis radiografinya, lalu asal konsultasinya dari departemen ataupun instalasi mana, serta terakhir tanda tangan dan juga cap dokter DPJP yang berjaga saat itu. Berikut merupakan contoh formulir untuk persetujuan tindakan medis atau disebut dengan informed consent. Jangan lupa untuk menuliskan nomor rekam medis pasien dan juga nama pasien yang bersangkutan. Selanjutnya, isi nama lengkap pasien, alamat pasien, umur pasien beserta dengan bulannya, dan juga jenis kelamin pasien. Apabila pasien tidak bisa membuat pernyataannya sendiri, maka tuliskan data-data yang berada di kolom sebelah kanan. Kolom di sebelah kanan tersebut juga harus menambahkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin dari keluarga ataupun wali yang menandatangani inform consent tersebut. Terakhir, tuliskan tempat, tanggal, tanda tangan, baik itu tanda tangan dari pasien ataupun keluarga pasien, kemudian tanda tangan saksi yaitu mahasiswa koas, dan juga tanda tangan DPJP ataupun dokter yang berjaga.
Pasien dipanggil dan dipersilakan masuk ke dalam ruang radiografi. Pasien diminta berkumur menggunakan cairan dan gelas yang sudah disediakan. Kemudian mahasiswa koas membantu pasien dalam menggunakan apron. Selanjutnya, mahasiswa koas melakukan disinfeksi terhadap film yang akan digunakan pada kedua sisi film.